وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan dan kita cintai bersama segenap para habaibuna wa ahibba'il kiram. Hadir bersama kita ada Habibul Mahbub Al-Habib, segenap para masyayikh Al-Habib Syarif Al-Jufri, dan segenap para masyayikh, para muallimin yang hadir malam pagi ini. Maafkan saya kalau saya tidak bisa memuliakan satu persatu. Percayalah, di hati ini ada rasa cinta, hormat, sayang untuk semuanya. Saya tidak sendiri, hadir bersama ada Ustadz Rohdian, sama-sama dari Jakarta. Rohdian masih muda, Rohdian satu-satunya Ustadz yang insya Allah ditakuti oleh roh halus. Hadir juga ada Ustadz Zikri, dai muda. Bapak Ibu, kita doakan para dai-dai muda, mudah-mudahan dijaga semangat istiqamah dalam dakwahnya. Belajar dari pohon pisang. Pada lihat pohon pisang? Pohon pisang itu belum tumbang, selalu menyiapkan tunas di sekeliling. Saya tidak pernah menemukan ada satu pohon pisang tumbang tanpa tunas. Dia belum tumbang sudah menyiapkan generasi setelahnya, tunasnya. Maka manusia jangan kalah dengan pohon pisang. Siapkan regenerasi. Jangan pernah menganggap hadirnya pendakwah muda di kancah dakwah sebagai pesaing bagi yang tua. Salah. Saya pernah merasakan masa muda seperti mereka. Sekarang usia saya hampir 45. Dulu waktu saya masih seusia mereka, saya merasakan masa-masa dipandang sebelah mata. Dulu saya tamat dari pondok pesantren Arya, mengajar di pondok. Lalu saya pulang ke kampung, saya ngajar anak-anak muda. Salah seorang murid saya lebih dulu menikah dari saya. Lalu dia memaksa saya untuk mengisi acara tausiah pernikahannya. Saya menolak. Saya bilang jangan. Kalau urusan menikah nanti saya murid kamu. Saya belajar dari kamu, karena kamu lebih dulu masuk ke pintu nikah ini. Kalau boleh untuk ceramah pernikahan, saya sarankan ada ustadz di kampung kita lebih senior, lebih tua, pengalaman nikahnya lebih banyak. Mudah-mudahan nasihatnya lebih matang. Ternyata pesan saya tidak disampaikan. Begitu hari-harinya ustadz yang senior datang, ustadz lain datang, saya pun datang. Saya pikir saya sekadar undangan. Begitu saya duduk, tiba-tiba MC-nya langsung menyodorkan mikrofon, menyuruh saya berceramah acara pernikahan permintaan murid saya. Bapak Ibu, apa yang saya khawatirkan jadi kenyataan. Baru 5 menit gak sampai, baru saya buka 5, belum saya bahas tentang bab pernikahan, saya disuruh turun oleh Kiai Sepuh. Saya disuruh turun oleh Kiai Sepuh. Turun kamu belum nikah berani-berani ngasih nasihat pernikahan. Saya aja yang sering gak sombong. Turun kamu. Kebayang gak bagaimana hancurnya hati anak muda, lagi semangat berdakwah disuruh turun. Saya tanya, Kiai, kenapa saya disuruh turun? Kamu belum menikah, ceramah-ceramah pernikahan, gak pantas, turun. Saya bilang, saya sudah nyuruh nama antum tadinya, tapi gak disampaikan. Saya kayaknya di prank. Pokoknya gak ada alasan, antum gak boleh ceramah pernikahan, turun. Sebelum turun, saya balik tanya Kiai itu, Kiai, kenapa saya gak boleh ceramah pernikahan? Karena antum belum menikah. Loh, kan yang saya ceramahkan bukan pengalaman pernikahan saya
Saya cuma mengangkat tabir. Ini loh keluarga Rasulullah. Masa saya ngomongin datuk saya nggak boleh? Masa saya ngejelasin Rasulullah nggak boleh? Betul? Di mana salah saya? Pokoknya antum belum nikah, nggak boleh ceramah pernikahan. Itu saja yang diputar-putar. Akhirnya saya turun, sebelum turun saya serang balik. Saya bilang, baik Kiai, kalau alasannya saya nggak boleh ceramah pernikahan karena belum menikah, saya punya pertanyaan buat antum. Kenapa kemarin saya lihat antum ceramah tahlilan kematian boleh? Padahal antum belum mati. Terdiam dia 1000 bahasa. Maka Bapak Ibu doakan selalu biar mudah-mudahan istiqamah. Yang sayang kepada yang muda, yang muda hormatlah kepada yang tua. Berkah insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan segenap panitia para DKM masjid yang gak bisa saya sebutkan satu persatu. Siapapun yang menjadi wasilah perjumpaan pagi ini, mudah-mudahan Allah catat setiap kedip matanya, hembusan napasnya, tetesan keringatnya, langkah kakinya dinilai jihad di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia yang insya Allah pagi ini antum semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan doa dari Rasulullah. Amin ya Allah. Kita dapat doa dari ulama saja beruntung, apalagi dapat doa dari Rasulullah. Apa doa Rasul? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang mau bangun pagi dan sholat subuh. Keluar dari masjid ini kita dapat keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, diberkahi keluarganya, diberkahi anak cucunya, diberkahi semua apa yang dicita-citakannya. Ya Rabbal Alamin. Izinkan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kiswa Center yang menjadi wasilah, membiayai, memfasilitasi, menjembatani saya safari dakwah di masjid ini. Ini titik yang terakhir, titik yang ke-25. Kemarin saya dibawa muter-muter sampai ke Banu Lincir. Masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Bahkan kemarin dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa siapa yang bilang orang hutan? Ini bisa saya laporkan nanti dengan Ferdi Sambo. Ini kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bapak Ibu, nampak hadir juga di tengah-tengah kita ada abang dan saya sering menyampaikan kalau ada polisi yang bejat, jangan bilang polisinya, itu cuma oknumnya. Masih banyak polisi-polisi soleh lainnya. Salah satunya hadir di depan kita. Amin. Saya yakin di belakang seragam coklatnya ada tulisan tambahan, bukan anak buah Sambo. Saya titipkan pesan buat polisi, TNI, siapapun. Kalau berpegang teguh dengan ayat Quran pasti selamat dunia akhirat. Kasus Sambo ini ngasih pelajaran berharga buat kita bahwa tidak boleh taat secara total kepada makhluk. Makanya ada ayat atiqullah wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Ketika bicara tentang Allah Tuhan, ada kalimat ati. 1000% totalitas urusan Allah harus taat.
ketika dilanjutkan taat kepada Rasul ada kata ati, wa atiur Rasul, taatlah, patuhlah kepada Rasul. Tapi pertanyaannya, kenapa kalimat setelahnya ketika bicara ulil amri, pemerintah, pimpinan, atasan, Allah nggak pakai kata ati, cuma dikasih huruf ataf, wa ulil amri minkum. Gak ada ayatnya wa atiul ulil amri. Kenapa ayat Quran seolah-olah ingin berpesan yang namanya pimpinanmu, yang namanya atasanmu, gak selamanya benar. Kalau benar perintahnya ikuti, tapi kalau salah jangan diikuti. Lihat berapa banyak teman-teman polisi kasihan, karirnya hancur, puluhan tahun dia bina hanya taat kepada Sambo. Dalam urusan maksiat, urusan kejahatan, dia kena getahnya. Betul? Maka jadikan pelajaran. Kalau pimpinan mau siapapun, bahkan kepada orang tua pun, kalau sudah perintahnya melanggar larangan Allah, maka gugurlah yang namanya ketaatan. Alhamdulillah. Kita doakan abang-abang polisi dijaga Allah dalam setiap langkahnya. Amin. Ya Rabbal. Tapi sekali lagi saya titip pesan, nggak boleh benci orangnya ya. Nggak boleh benci Sambonya. Benci itu kebodohan dari perbuatan. Siapapun yang berbuat maksiat jangan benci orangnya, tapi bencilah kebodohannya. Karena kita nggak tahu loh, mungkin Allah punya rencana khusus untuk dia. Betul? Wa makaru wa makarullah. Bapak Ibu, saya sering kasih contoh kasus Angelina Sondakh. Cantik loh Pak. Bapak kenal Angelina Sondakh? Angelina Sondakh juara 1 Putri Indonesia. Sepertinya Bapak bingung, bagus. Karena kemarin ada kakek-kakek, saya tanya, kakek kenal Angelina Sondakh? Dengan sombong dia menjawab, jangan kan Angelina, ini kita Mirzani saya ngepes. Saya titip pesan lagi, cintai, sukai, silakan ngefans kepada orang-orang yang kalau seandainya antum memandang wajahnya, baru memandang wajah saja, membuat antum termotivasi untuk beribadah. Jadi kalau memandang wajahnya saja membuat antum bisa dekat dengan Allah, apalagi ucapannya. Makanya ada kalimat indah, manlam, yang tadi sudah bagus. Manlam, manlam yanfa lahdahu falan yanfa lahdahu. Saya ajarkan kalimat ini indah, gampang dibaca, gampang dihafal. Yang pertama lahdahu, yang kedua lahdahu. Ikuti saya. Manlam, 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 manlam. Usah melotot-melotot. Yanfa, Yanfa, lahdahu, lahdahu, falan, falan, yanfa, yanfa, lahdahu. lahdahu. Artinya barang siapa yang dengan memandang wajahnya, memandang fotonya tidak memotivasi kita untuk dekat dengan Allah, maka dipastikan ucapan orang itu akan lebih menjauhkan kita dari Allah. Tapi kalau ada orang memandang wajahnya saja membuat kita termotivasi untuk beribadah, maka dipastikan ucapannya akan lebih dahsyat dampaknya. Saya kasih contoh, itu sebabnya kami para habaib di rumah kami itu ditempelkan foto datuk-datuk kami, foto para aulia, orang-orang soleh. Itu riyadhun ainiyah, olahraga mata. Sering lihat yang soleh jadi kepengen jadi soleh. Karena ada kalanya ilmu, hidayah, petunjuk itu nggak sampai lewat telinga, tapi nyetrumnya lewat mata. Ada orang dibacakan Quran, hadis, nggak tobat-tobat, tapi diajak lihat kuburan, lihat orang mati, tobat. Makanya betul kata Nabi,
kafa bil mauti wa'idhon. Cukuplah dengan kematian akan jadi nasihat bagi seseorang. Pertanyaannya, apakah si mayit bisa nyeramahin seseorang? Enggak. Tapi dengan melihat si mayit dikafani, dimandikan, dikuburkan, berapa banyak orang yang sadar? Betul? Maka itu penting untuk bisa memotivasi kepada sebuah perubahan. Nah, kalau mau jadi baik, maka harus lihat yang baik-baik. Saya bersyukur banget punya ayah, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Hashim. Dari sejak saya kecil, siapapun ulama yang datang di kota Palembang, dari Yaman kah, dari Mekah kah, dari Mesir kah, dari mana saja itu ayah saya rela melangkah dari sop paling belakang, melangkah perlahan-lahan sambil menggendong saya untuk memposisikan saya berada di depan ulama itu. Setiap kali sampai pada satu hari saya nggak tega lihat ayah saya disikut oleh jamaah karena ayah saya ingin berada di posisi terdepan. Saya bilang, ayah, sudahlah kita duduk di sini aja. Saya nggak tega tadi ayah disikut, ayah diomelin, ayah dipelototin, ayah dikatain. Jawaban ayah saya selalu begini, nah kamu lihat wajah-wajah orang yang tadi mengatain saya, ngikut saya, dorong saya. Suatu saat dia akan cium tangan kamu, anak saya. Nah, biarkan saya hina di mata mereka, asal saya bisa tampil menjadi seorang ayah yang menghantarkan kemuliaan buat anaknya ke depan. Menangis saya. Dan terbukti Pak, begitu saya sekarang dari begini, dulu yang menghina ayah saya, yang ikut sekarang cium tangan saya. Saya bilang, ya Allah, bukan karena saya bisa begini, karena orang tua. Saya tanya, ayah kenapa? Kalau kamu saya taruh di belakang, mental kamu jadi mental terbelakang. Kalau kamu saya posisikan duduk di belakang, kamu gak bisa melihat keberkahan wajah orang-orang soleh. Makanya Bapak Ibu saya ingatkan, kalau ada pengajian, jangan duduk di belakang, duduk posisi paling depan. Saya titipkan ilmu hari ini tambahan. Saya pastikan hadis ini jangan Bapak Ibu dengar. Hadis sahih ini jangan disampaikan para habaib, para kiai, para ulama. Padahal hadis ini memotivasi kita untuk terus berada di baris terdepan. Bukan hanya membela negara ya, bukan hanya membela agama, bukan hanya salat, urusan menuntut ilmu, usahakan duduk paling depan, jangan di belakang. Jangan kalah dengan dangdutan. Orang nonton dangdutan itu berebut untuk berdiri bersampingan dengan biduannya. Masa kita sama ulamanya mau jauh-jauhan? Betul? Betul. Mana hadisnya? Saya hadirkan hadisnya. Saya pastikan antum jarang dengar hadis ini. Dan sudah saya kaji hadis ini. Sahih. Hadisnya begini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala, ada yang bilang ala Nabi. Kalau ala Nabi itu bukan hadis, itu ayat Al-Quran, anjuran untuk bersalam. Yang saya maksud hadis, ketahuan kan, jarang didengar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Redaksi hadis kedua, ala sufufil ula. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya ila yaumil qiyamah akan terus berselawat. Untuk siapa selawatnya Allah? Untuk siapa selawatnya malaikat? Buat mereka yang termotivasi berada di baris terdepan dalam semua kebaikan. Salawat Allah buat kita artinya rahmat. Kalau antum dapat rahmat terus dari Allah, sebanyak apapun dosa antum dari apa-apanya dengan Allah. Karena Allah yang berfirman dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan amarah dan murka. Jangan main-main, dapat satu rahmat saja dahsyat, apalagi sampai kiamat antum dapat rahmat dari Allah. Masih ingat kan cerita seorang pelacur banyak dosa?
Dosanya bukan cuma zina loh pelacur itu. Pelacur itu rentetan dosanya pasti khamar. Betul? Yang kedua pasti membuka aurat. Nggak mungkin kalau dia nggak buka aurat dia bisa lakukan. Betul? Yang ketiga zina. Rentetan dosa ini banyak Pak. Itu dengan cepat bisa dihapuskan Allah, lalu dimasukkan ke surga, diampuni dosanya hanya gara-gara dia melakukan satu kebaikan, memberi seteguk air kepada anjing. Karena kebaikan itu dia mencuri rahmat Allah. Dari situ rahmat itu lebih luas dari azab dan murka. Gimana antum sampai kiamat dapat rahmat dari Allah? Bukan cuma satu. Maka kejar posisi paling depan, apalagi urusan ilmu. Gak penting antum amal sebanyak apapun kalau malas dalam berilmu. Amal itu butuh ilmu. Kalau cuma beramal tapi gak semangat menuntut ilmu, gak sempurna. Antum beramal terdepan tapi berilmu kebelakang, gak manfaat. Ilmu menyempurnakan amal, insya Allah. Lalu orang yang berada di baris terdepan dapat salawat dari siapa? Malaikat. Salawat yang malaikat itu istighfar sampai hari kiamat dipanjatkan kepada Allah, minta agar kita diberikan ampunan. Kita diistighfarkan oleh sesama muslim saja berkah, apalagi yang mengistighfarkan malaikat, makhluk yang gak pernah maksiat pasti lebih diijabah. Maka pesan saya, siapapun yang mengisi kajian, posisikan jadilah yang terdepan. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadir juga bersama kita Lurah Sungai Asam Bapak Suhendri, Ketua DPR Masjid Bapak Ilham, Masjid Ilham, pengurus masjid, dan semua. Bapak Ibu, sekali lagi kita doakan Kiswa Center, wasilah mereka. Saya hadir di sini. Anak-anak muda yang sedang bergelora ingin menyenangkan hatinya Rasulullah. Tiket pesawat saya dan rombongan yang bayar bukan DKM Masjid, yang bayar mereka. Hotel saya di Abadi Suite, yang bayar mereka. Masjid ini nggak diminta biaya hotel sedikit. Mobil panitia nggak usah nyewa mobil buat antar jemput saya. Ada orang-orang yang Allah hadirkan membantu dakwah ini, memudahkan harapan antum. 2 pengusaha Allah hadirkan. 1 pengusaha handphone Haji Uli, 1 pengusaha sawit Haji Idris dari Banu Lincir, rela mengorbankan waktunya jauh-jauh nyiapin 2 mobil terbaik sekaligus dengan supirnya dia sendiri yang menyupir. Maka kita doakan orang-orang yang baik-baik begini. Ni'mal mali saleh lirrajuli saleh, sebaik-baik harta kalau yang pegang orangnya soleh, hartanya lari buat kebaikan. Kita doakan Haji Udi, Haji Idris, mudah-mudahan diberkahi usahanya, diberkahi keluarganya, dijaga semangat istiqomahnya. Kalau dulu ada cerita anjing Ashabul Kahfi, namanya Kitmir, ditakdirkan menjadi salah satu binatang yang mewarisi surga, itu hanya gara-gara dia berjihad mengawal 7 pemuda. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Hanya 7 pemuda. Apalagi mereka berdua ini mengawal saya lebih dari 10 hari, Pak. Dampingi saya siang malam, mengawal habib, mengawal ulama, mengawal kiai. Nggak mungkin nanti di akhirat nggak dipanggil, nggak disyafaati oleh ulamanya. Karena yang bisa mensyafaati salah satunya adalah ulama. Yang bisa memberikan syafaat itu, kalau Nabi kan syafaatul ummah, tapi di bawah Nabi ada rentetan. Allah kasih hak bisa memberikan syafaat. Siapa? Anak yang hafal Quran. Dia bisa mensyafaati puluhan lagi keluarganya. Yang kedua, teman yang soleh bisa mensyafaati temannya yang lainnya. Dan yang ketiga, ulama salah satunya bisa memberikan syafaat kepada jamaahnya.
Maka alhamdulillah masjid ini dimudahkan oleh Allah. Mobil sudah ada yang nyiapin. Makan minum, ya Allah, sarapan sahur, makan buka malam, yang bayar Islam. Masjid gak usah repot-repot. Makanya pagi ini saya ingatkan betul buat DKM masjid. Saya ingatkan betul, pagi ini gak usah ngajak saya makan. Gak usah. Saya ingatkan betul. Gak usah. Bungkus aja. Kita doakan Kiswah Center and the gang mudah-mudahan diberikan hidayah, petunjuk, istiqamah, selalu bangga dan berjuang dalam kebaikan. Amin. Nah, Bapak Ibu, biar kebaikan tidak terhenti di saya. Hari ini mereka bawa saya. Mudah-mudahan dari kesempatan mereka hadirkan ulama-ulama lain dari Jakarta berbagi ilmu buat kita semuanya. Amin. Pagi ini masjid tidak usah ngasih saya 1 rupiah. Tidak perlu ngasih saya amplop. Tidak perlu pagi ini ngasih saya 1 rupiah pun. Saya dihadirkan di Jambi dan sekitarnya itu gratis buat jemaah. Mereka semua yang jadi sponsornya. Maka rugi betul yang nggak mau memanfaatkan momen ini. Belum tentu sejarah ini terulang kedua kali. Belum tentu bisa menghadirkan saya lagi. Kalau mengundang saya pribadi, mohon yang mahal ongkosnya. Betul? Betul. Maka saya ajak Bapak Ibu pagi ini kita amalkan pesan Nabi. Afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Saya mulai dari diri saya. Ayo nanam saham akhirat, senangkan hati Rasulullah. Apapun yang diniatkan untuk menyenangkan Rasulullah, Allah itu sensitif. Kalau mau nanam hati Allah sensitif. Ya Allah, aku berbuat kebaikan ini, aku ini dengan hati Rasulullah. Selesai, hajatnya antum dikabulkan. Kenapa? Kalau sudah nyenangin hati Rasulullah, Allah senang kita dunia dan akhirat kita. Apa kita? Itu yang diajarkan guru saya. Apapun kebaikan, antum baca salawat, antum berbuat kebaikan apapun, ya Allah, aku ingin berbuat ini karena ingin menyenangkan Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, Allah sensitif kalau ada yang melukai hati Rasulullah. Saking sensitifnya Allah laknat. Buka Al-Quran, apa ayatnya? Alladzina yu'dzuna Rasul. Orang yang menyakiti Rasul, baik perasaan secara langsung atau tidak, la'anahullah, Allah laknat dia dunia dan akhirat. Maka saya titip pesan buat jamaah di sini, kalau antum hadir di masjid atau di mushola, di kajian manapun, mau siapapun yang ceramah, mau dia doktor, mau dia apapun, mau jantungnya berapa meter, mau dia habib sekalipun, karena ada habib yang wahabi, kita meragukan dari kehabibannya. Kalau di kajiannya dia membahas tentang ayat ibu Nabi di neraka, antum tinggalkan majlis itu daripada antum terkena laknat dari Allah. Kenapa? Gak mungkin Rasulullah gak sakit hatinya ayat ibunya dibilang masuk neraka. Emang Rasulullah lahir dari rahim hasil pernikahan yang haram? Betul? Betul. Jangan terdengar di depan saya ada kajian, saya masuk ke masjid manapun, ada yang ngomong ayat ibu Nabi neraka, saya rela masuk penjara, saya tampar dulu itu kayak gini. Masih mending saya cuma nampar mukul. Khalifah Umar Abdul Aziz pernah bilang, kalau di zaman saya ini ada yang ngomong berani ayat ibu Nabi neraka, saya potong lidah. Kurang ajar ngomong Nabi ayat ibu Nabi neraka. Nanti kapan-kapan bikin maulid Nabi tabligh akbar besar, undang orang, saya kupas semuanya dengan buku dan dalil, dengan sangat mudah saya patahkan pendapat Wahabi. Dalilnya dengan sangat mudah saya patahkan. Saya ajarkan untuk cara mematahkan kebodohan mereka. Nanti insyaallah dari waktu itu butuh waktu 1 sampai 2 jam. Dengan sangat mudah bahwa mereka gagal faham. Betul? Betul ya Allah. Bapak Ibu, hari ini sedangkan Rasulullah biar kita berberkah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kita doakan yang berinfak Allah berkahi hartanya, berkahi keluarganya, berkahi usahanya, amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 15 menit tersisa kita manfaatkan. Pagi ini saya ajak Bapak Ibu mengaji dan mengkaji satu ayat saja, surah An-Nahl ayat 66. Bapak Ibu, apa untungnya kalau Quran itu dikaji? Kalau cuma ngajiin, Bapak Ibu cuma dapat hadiah. Hadiah apa? Dari setiap hurufnya dikasih hadiah 10 pahala. Tapi nggak dapat hidayah karena cuma ngaji. Quran itu perlu dikaji biar dapat hadiah dan hidayah. Karena Quran hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Hari ini kita kaji satu ayat. Bunyi ayatnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Pendek, singkat, maknanya dahsyat. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya kata Allah, pada diri binatang sebenarnya banyak ilmu yang bisa kau pelajari. Sekali lagi, pada diri binatang yang Allah ciptakan banyak ilmu yang bisa kita pelajari. Kalau saya kupas nggak selesai sampai besok. Anak-anak muda kepengen belajar istiqomah, nggak terpengaruh dengan teman kanan kirimu yang rusak, kamu belajar dari ikan saya. Ikan bahasa Arabnya sama, bahasa Inggrisnya fish, bahasa Jepangnya iwa. Banyak orang Jepang di sini. Anak-anak, ikan itu tinggalnya di mana? Laut kan? Laut. Laut itu asin kan? Berapa ribu tahun ikan itu tinggal di laut dan asin? Tidak ada sejarahnya ikan jadi asin. Pertanyaannya, siapa yang mengasinkan ikan? Gawaian kita, kerjaan kita. Kapan ikan diasinkan? Kalau dia sudah mati. Jadi kata guru saya, manusia itu gampang diasinkan oleh setan kalau imannya lemah. Antum direndam di laut, gak usah kan seminggu sehari beda akan asin. Itu ikan berpuluh-puluh tahun tidak ada jadi asin. Ikan ngajarin apa? Istiqamah. Tidak bisa lingkungan, walaupun antum berada di lingkungan yang jelek, kanan kiri teman bawah, jangan mau dirusak. Antum jangan mau diwarnai, tapi antum yang mewarnai. Insya Allah. Baik, khalil jabal yatazalzal wa anta sabitun ala qadamik. Kata penyair, biarkan gunung menggoncang-goncangmu asalkan kau berada tetap teguh, kekal, tidak runtuh dengan kedua kaki. Yang kedua, pengen belajar silaturahim dari semut. Semut itu kecil, tapi mengajarkan sesuatu yang besar dengan kita. Banyak semut ilmunya. Saya kalau lihat semut, baris yang lurus. Ngajarin disiplin lagi, ngajarin apa? Ngantri. Nggak pernah saya lihat semut yang satu dari pojok di atas, yang satu di bawah, ngeset kanan motor. Nggak ada mana, coba. Dia sabar, legowo, nggak apa-apa. Itu di atas dan di bawah, dan gantian yang ada di atas yang di bawah. Hidup itu jangan dengki. Kalau lihat orang di atas, kita doakan. Jadi yang di bawah jangan dengki sama yang di atas jangan sombong dengan yang di bawah, pasti berkah. Terus semut ngajarin apa? Silaturahim. Kalau yang satu turun dari atas, satu naik dari bawah ke atas, ketemu pasti berhenti. Assalamualaikum, apa kabar? Masa basi? Ini kita salam gak dijawab, itulah Wahabi.
Udah ketemu assalamualaikum, bid'ah, berempah. Masuk masjid, salaman, assalamualaikum. Jadi digelotok tuh, bid'ah. Ini masa kecilnya kurang ilmu cukup. Bingung saya Pak, memahami mereka. Kalau ditanya, mana dalilnya? Adakah dalilnya Nabi bilang tidak boleh salam-salaman di masjid? Gak boleh, gak ada dalilnya. Secara khusus kan? Yang dia pakai dari umum. Dalilnya apa? Ambil amalan Aisyah mu'amunah fawarodun. Kalau siapa yang melakukan amalan tanpa perintah dari kami maka ditolak. Umum dalilnya. Itu hadis. Mau sesahihan apapun hadisnya, selama dia umum, antum lawan lagi dengan ayat yang umum. Apa ayatnya? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayat ini perintah, kejar, cari apapun perbuatan baik yang kalau antum lakukan, antum dapat ampunan dari Allah. Pertanyaannya, salaman itu mendatangkan ampunan enggak? Iya. Jadi dalil kedua hadisnya, ma'min muslimain yaltaqiyan fayatasaffahan ila ghufirat dzunubahuma qabla an yatafarraqa. Nabi jamin siapa orang mukmin dengan mukmin lain ketemu laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, walaupun dia tidak saling kenal, dia bersalam-salaman sebelum kedua tangannya berlepasan, dua-duanya diampuni dosa. Jadi rentetan banyak cara mendapatkan ampunan lewat musafahat. Betul? Dia mengeluarkan satu hadis, kita lawan dengan satu ayat dan hadis. Berempah, dikit-dikit bid'ah. Betul ya. Bu, kadang-kadang dengan semut-semut ketemu pasti salah. Yang ketiga, pengen belajar legowo, nerima takdir dari Allah. Itu dari untung. Untung satu-satunya binatang yang ditakdirkan Allah menjadi media pengorbanan Idul Adha. Cuma untung yang tidak berontak kalau disembelih. Kambing perlu pakai tali, dibanting, udah disembelih masih ngobong-ngobong itu kambing. Sapi jangan coba-coba. Berapa banyak pemotong sapi dia belum nyembelih, dia sudah bercium di tengah sapi. Banyak kejadian kan viral. Sapi perlu diikat. Ada lucu saya baca di video. Ibu nonton dari video. Sapi lepas. Lari di kampung masuk masjid, Gamal lagi sholat subuh, bubar. Sapi Pak, luar biasa itu. Belum dipotong, ngamuk. Berapa banyak makan korban? Apalagi kerbau jangan coba-coba. Tapi cuma untung. Itu diarah untung kalau mau dikorbankan. Itu cukup dipanggil. Dia jolokkan lehernya, bangga jadi diri. Merasa satu kehormatan sambil netes air mata. Kata guru saya, dia bukan nangis, dia itu terharu. Kita beda manusia. Nah keluar sama kita beda manusia. Amanlah senang, terharu, nangis dengan sendirinya. Lalu mantok keluar tidak terasa. Puncak keterharuan, untuk dari terharu, bangga dia sodorkan lehernya, disebut. Tenang gak roboh-roboh. Jadi kalau legowo itu adalah takdir Allah belajar dari untung. Jelas? Habib, kalau untuk khusyuk belajar dari siapa? Kucing. Kucing itu ngajarkan khusyuk. Saya sudah ngetes Pak. Saya ambil ikan, saya taruh di nasi, saya nyogok depan kucing. Ya caca atau ada begini. Bukan minta kita ngejok iwak kita. Jadi jangan nanti dia tak ingin antum, tidak hamil antum, makannya dengan satu paket. Antum meleng sebentar ya, iwak ke kanan. Dia kiri, masalah iwak. Dengan sangat cepat dia mengambil target. Kenapa? Untuk cepat kepada target maqasid harus khusyuk. Mana ada ceritanya bom sholat bisa khusyuk? Mana ada ceritanya kalau matanya celingak celinguk semua kaos mau di depan baca ya kan?
terus ya. Kali. Makanya kalau sholat hindari banyak kaos atau banyak tulisan. Itu menjadi asbab merusak konsentrasi jamaah di belakang. Hindari kalau baca. Hindari. Betul? Apalagi bahasa-bahasanya ganggunya kadang-kadang. Itulah khusyuk di depan. Harapanku menikah kembali. Itu kan mengganggu jadinya Pak. Bu, ibu aman. Bapak-bapak kadang-kadang kucing dia nungguin lubang tikus. Saya pernah lihat lubang tikus dia tungguin. Dia bukan cuma dia berkedip, tidak bergerak sedikit pun. Macam patung. Tikus dibikin bingung. Ngintip tikus sudah dibikin ngintip. Ini kucing patung. Kucing apa patung? Anten-anten tikus itu ragu-ragu dengan mudah kucing takut tikus. Kenapa? Khusyuk, impian untuk mengkhusyuk sholat. Kalau mata nggak satu titik arah sujud nggak bisa. Apalagi sholat nahan kentut ada gitu. Nggak khusyuk, betul? Betul? Katanya dalam sholat nahan kentut itu makruh. Kalau nggak asal-asal kentut sebelum sholat keluar. Tapi nyuruh dulu ada mobil. Jangan sembarangan yang kemarin. Keluarkan untuk lagi tajwid dulu untuk sholat biar tenang. Jelas? Kucing. Tapi kalau disiplin jangan sama kucing. Belajar mana ada contohnya kucing disiplin mana? Saya udah survei. Saya lagi coret-coret bikin buku kecil. Judulnya belajar dari binatang. Saya kupas dengan dalil. Kucing itu tidak kaki ngajarin disiplin. Males, letoy, lah bangun dia telat. Begitu bangun mana dia langsung tegak. Kucing itulah bangunnya siang telat. Dia korek. Nah, jadi kata guru saya kalau ada santri dibangunkan mulai kucing. Kalau disiplin belajar dari siapa? Ayam. Tapi kalau khusyuk jangan dari ayam. Ayam itu nggak pernah ngajarkan khusyuk. Makanya ada istilah tidur ayam. Bunyi apa sedikit kotok. Nggak pernah khusyuk ayam. Tapi disiplin ayam. Saya terharu Pak. Ayam itu disiplin. Saya buktikan. Saya sudah survei. Pagi buto kita belum bangun. Ayam nggak bangun. Dululah ayam apa dululah kita? Ayam bangun duluan on time. Mau dia kandang merah tetap bangun. Kita jangan coba-coba. Lebih panjang lewat semua. Ayam on time Pak bangun pagi. Dan subhanallahnya lagi, begitu induknya bangun pagi, dia tidak cuma bangun dewean, dia bangunkan anak-anaknya. Kita ngasah dari makhluk, ngasah lebih mulia dari binatang. Kadang-kadang kita lebih hina dari binatang. Bangun subuh, anak tidur tidak dibangunkan, kalah sama ayam. Padahal Quran ngajarin ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Kalau kamu rajin puasa, rajin sholat, ibadah, anak kita lakukan jangan main-main. Kamu yang pasti masuk surga, dikeluarkan dari surga. Lantaran anak ini meminta haknya kepada Allah. Apalagi belum pasti masuk surga. Betul? Bu, ayam bukan cuma ngebangunin anak dan ngebangunin kita. Makanya kata Nabi la tasubbuddin, jangan kamu hina ayam. Kenapa? Fa innahu yuqidu lis-shalah. Ayam itu fungsinya suaranya berkukuh ngebangunin kita. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu dia berkukuh, dia bertasbih. Dan Bapak Ibu kalau dengar ayat berkukuh jangan diam, angkat tangan. Ngapa Ustaz? Doa.
Kata Nabi, ketika kalian mendengar suara ayam berkukuk, angkat tanganmu, fas'alullah, minta kepada Allah. Apa meminta? Fa'innaha ra'at malakan. Karena ketika ayam berkukuk, dia lagi sedang melihat malaikat. Jadi kalau ada ayam berkukuk, itu dia lagi terselip malaikat. Angkat tangan, minta apapun kepada Allah. Kenapa? Di saat itu boleh jadi malaikat lewat, doa dan permintaan itu diambil ke malaikat. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, ayam itu disiplinnya hebat, Pak. Belum datang maghrib, belum gelap, belum azan maghrib dan jiwa induk. Jadi kalau abahnya ayam ngebangunkan emeknya induknya, itu pas sebelum maghrib nongkrong depan kandang di bawah ibunya, ngabsenin anak-anaknya, bikin anaknya sebelum maghrib harus masuk kandang. Sampai detik ini belum pernah saya keselip ada anak ayam keluyuran jam 12 malam. Anak gitu. Betul tak? Betul. Kalau disiplin kita semuanya, ayam itu setiap sore belum maghrib datang, belum tiba, hidupnya dia bagi peran. Kalau yang lanangnya bangun ke, yang betina giring balik. Itu rutin. Hidupnya berdiri di pinggir kanan, di kanan. Oleh maghrib. Kotok. Kilo-kilo lah. Udah dengerin aja ya sama. Begitu sudah masuk dalam ke kandang, jiwa kembali hidup. Dia bentang ke sayapnya, diangkat ke dalamnya, berjamaah di dalam rumah. Mana ada yang keluyuran? Kitanya anak kita ini maghrib malah keluar. Padahal itu waktu jam setan main. Kita keluar makanya balik jadi kesetanan dalam. Saya pernah iseng. Begitu induk ayam sedang menggiring anaknya, saya tangkap seekor anak. Saya tangkap aja itu, saya iseng. Namanya juga iseng. Saya sembunyikan. Saya mau lihat induk ayam, kira-kira dia perhatian tak ada anaknya yang tidak balikan dari sikap. Apa ditalak nyobai? Itu saya lihat dengan mata kepala. Induknya tidak tenang, gelisah. Anaknya sikap tidak balik, dia gelisah. Muter-muter dia, ngubeng-ngubeng keliling di kandang. Nyari anaknya, kotok. Saya tidak tega, takut dia ingin seru. Saya lepaskan anak. Begitu dia lepaskan, depan mata, dimarahi orang. Kotok. Dipisu itu orang. Coba, ada kita, anak kita yang betina balik pagi, kita marahin, belum tentu kita omelin. Amat kita nak ngomel, bini langsung merah. Sudahlah Pak, udah tuh baru manja. Biarlah dia itu. Ini kalimat jangan main-main, menjerumuskan uminya murtad kepada Allah, syirik. Kenapa? Lebih mencintai anak daripada cinta kepada Allah. Apapun dalam hati ada cinta, mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasul, syirik. Jadi ternyata cinta itu bisa menghantarkan kepada kemusyrikan. Betul? Anak lanang dan balik-balik 3 kali lebaran tidak dicari, bantuin. Itu ayam tidak bakal tidur Pak kalau anaknya belum ngumpul dalam. Makanya saya titip pesan di tausiah yang singkat ini, kalau tidak pacak terapkan kedisiplinan kepada anak kita, belajar dari ayam. Sekali tidur di kandang ayam, dia dapat ilmu insyaallah. Itu saatnya kita juga belajar dari lingkungan. Ini ilmu tersirat namanya. Jadi ilmu itu bukan hanya tersirat, yang tersirat banyak. Insyaallah dengan kesempatan kita belajar lagi dengan yang lain, dengan binatang-binatang lain. Intinya ayat ini mengajarkan apa? Satu, ayat saja bisa mengamalkan ayat Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Yang kedua, ayat bisa mengamalkan hadis Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bertanggung jawab kepada ahli keluarganya, dan saya adalah orang yang paling bertanggung jawab kepada ahli keluarga sendiri. Mudah-mudahan kita doakan anak cucu kita
menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi aset yang membahagiakan Rasulullah, menjadi penyelamat kita dunia dan akhirat. Kalau kita ada dosa dengan orang tua kita belum sempat membahagiakan dia, kita minta di penghujung Ramadan ini Allah angkat semua dosa kedurhakaan kita. Karena dah kati anti Ramadan antum, dah kati anti kalau masih durhaka dan orang tua, dah kati anti. Jangan kena antum puasa Ramadan setahun antum puasa, sholat tiap hari, kumpul kaki antum berkah-berkah. Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, sedekah terbanyak, ada durhaka. Jangan mimpi masuk syurga, nyium baunya lagi diharapkan. Jangan mimpi dapat syafaat dari Rasulullah, lihat wajah Nabi lagi diharapkan. Ini dosa yang jangan dianggap remeh. Makanya setiap pengajian saya ajak latih diri saya dulu. Kadang-kadang kita tidak sadar, hari ini kita ngomong kesinggung waktu kita tidak sadar. Padahal muka goresan muka dia, satu goresan muka 1000 kesialan dalam hidup kita datang. Jangan main-main. Antum malas mendoakan orang tua baik, rezeki antum langsung sempit. Tarbutu amil walidain yang ikut aisyah malam. Saya pernah ditanya, Habib gimana caranya mengolah rezeki? Macam-macam cara. Salah satu, amalkan apa yang saya amalkan. Saya diajarkan guru saya, jangan malas-malas mendoain orang tua. Makin malas mendoain orang tua, bukti kelak kontrak tak jalan, gawe tak beres, rezeki disempit. Tapi semakin kita mendoakan orang tua, semakin rezeki kita diberkahi oleh Allah. Maka hari ini saya mohon keikhlasannya, kita bacakan surah Al-Fatihah. Terkhusus untuk ayahanda saya yang sedang sakit, ibunda saya yang sedang sakit, dan kita doakan juga semua orang tua kita dan keluarga kita yang sakit. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal himma wal quwwa wa tulil umur fi ta'atillah. Buat ayahanda saya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi, ibunda saya tercinta Syarifah Mahdiyah binti Muhammad Syahab, dan segera arba'una wa aba'ukum ikhwanuna wa ikhwanukum abna'una wa abna'ukum. Mudah-mudahan orang tua kita, anak cucu kita, saudara kita yang sakit, Allah akan menyakitnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya, ditambah semangat hidupnya, dan Allah izinkan berkumpul kembali di tengah-tengah keluarganya. Ishfi mardana wa mardal muslimin, marda aba'una wa ummahatana, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anam, salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Semuanya Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1 menit ke depan biar keluar dari masjid ini dosa kesialan, dosa kedurhakaan kita diangkat, kesialan kita dihilangkan, keberkahan ditambah. Saya minta semuanya tutup mata, bayangkan wajah orang tuanya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, buka hati, bayangkan wajah ayah ibu, bayangkan seolah-olah saat ini mereka ada di hadapanmu, dengarkan seolah-olah suara mereka begitu lembut memanggil namamu. Rasakan seolah-olah saat ini kau memegang lembut tangannya, mencium pipi dan keningnya, memeluk tubuhnya. Bayangkan semua kebaikan apapun yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan kebaikan apa yang sudah engkau persembahkan untuk orang tuamu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta daripada memberi kepada ayah? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu murka ketimbang ridho? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat mereka berdua menangis daripada tersenyum? Ingat, satu tetes air mata ayah ibu kita karena kedurhakaan kita akan menjadi 1000 bencana dan Allah turun buat hidup kita. Teruslah tundukkan kepalamu. Semakin kau tutup matamu, semakin kau tundukkan kepalamu, semakin Allah hadirkan kenangan kesalahan masa lalu. Yang mungkin karena kesalahanmu itu pernah menggoreskan luka di hati ayah ibumu. Yang mungkin karena kesombonganmu pernah membuat ayah ibumu menyesal melahirkanmu. Yang mungkin karena
zalimanmu pernah membuat mereka menangis di atas sajadahnya. Maka menangislah kau hari ini, menangislah. Sebelum Allah membuat kau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi keduanya, istighfarlah kepada Allah. Kalau kita pernah memukul ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membengkak ayah ibu kita, demi Allah kita akan sadar ayah ibu kita mahal bagi hidup kita ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, ya Allah, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan ibadahnya. Jangan dulu kau wafatkan mereka sebelum kami berbakti. Kami belum siap melihat jenazahnya, kami belum kuat menguburkan badannya. Berikan kami kesempatan kedua ya Rabbana untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta agar kami bisa menghajikan dan mengumrohkan mereka, agar kami bisa sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah, luaskan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi rabbah min riyadil jinan. Kami rindu dengan ayah ibu kami rindu ya Allah. Kami bodoh pada menyanyiakan hidup mereka sebelumnya. Dahulu ketika mereka masih hidup, kami malas mencium kening pipi dan tangannya. Ketika mereka berada dalam kubur, kami baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami bodoh ya Allah, ketika mereka masih hidup, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Ketika mereka sudah meninggal dunia, kami baru sibuk mendatangi kuburannya. Kami bodoh ya Allah, ketika mereka masih sehat, kami malas menelponnya, mendengar suaranya, bercanda dengannya. Ketika mereka sudah wafat, kami sibuk mengajak ngomong kuburannya. Kami sadar mereka mahal sekarang bagi hidup kami. Ketika mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya, kami hanya punya satu harapan: bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, muliakan ayah ibu kami. Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terima taubat kami semua hari ini. Semuanya kita bertaubat, ikuti saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidupmu kamu gagal membahagiakan ayah ibu. Sekarang mereka sudah berada dalam kubur. Jangan ciptakan kegagalan kedua. Gak pernah mengirim amal kebaikan untuk mereka di alam kuburnya. Ingat pesan Nabi, orang yang mati dalam kuburnya kalladikil mutagawwi, bagaikan orang tenggelam di tengah lautan. Sibuk mereka mencari-cari pegangan. Pegangan mereka cuma amal, dan mereka gak bisa lagi menambah amal kebaikannya karena mereka dengan Allah terputus sudah hubungan. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapannya? Menunggu-nunggu kiriman amal dari anak cucu dan keluarga yang masih hidup. Makanya kata Nabi, uhduli mautakum, sering-seringlah kalian kirim hadiah dong buat mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Ada dua, satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama ayah ibu kita. Hari ini saya mohon keikhlasannya 5 menit ke depan, menentukan nasibmu, nasib ayah ibumu, nasib anak cucu. Ikuti program yang sedang diperjuangkan Kiswa Center. Programnya adalah Saku Ini, sedekah Quran untuk Indonesia. Bapak Ibu, sedekah itu mendatangkan berkah. Diniatkan untuk beli Quran sumber berkah. Dihadiahkan buat ayah ibu asbab turunnya berkah. Diamalkan kebaikan ini di bulan Ramadan, bulan yang berkah, maka berkahnya berlipat-lipat ganda. Saya sarankan